warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anakku semua, hari ini kita belajar tematik 5A, subtema 2 dari pembelajaran 4, 5, dan 6. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mampu menjelaskan bentang alam di Indonesia, mengetahui beragam flora dan fauna di Indonesia, mengetahui arti lambang sila Pancasila, dapat menjelaskan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui manfaat otot dan sendi, mengetahui jenis-jenis otot dan ciri-cirinya, dapat membuat gambar ilustrasi. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu bentang alam di Indonesia. Sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dikaruniai keragaman kenampakan alam yang luar biasa. Setiap daerahnya memiliki kenampakan alam yang khas yang mampu membedakannya dengan kenampakan alam yang terdapat di daerah lain. Kenampakan alam wilayah daratan misalnya seperti pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Adapun kenampakan alam wilayah perairan seperti danau, rawa, sungai, dan laut. Namun selain adanya kenampakan alam, Indonesia juga memiliki kenampakan buatan yang amat banyak, antara lain pelabuhan, bandar udara, waduk, dan perkebunan. Ragam flora dan fauna di Indonesia. Jadi, selain Indonesia beragam akan kenampakan alam dan kenampakan buatan, Indonesia juga beragam flora dan fauna di Indonesia. Apa itu flora? Flora adalah beragam jenis tumbuhan. Sedangkan fauna adalah beragam jenis hewan. Berdasarkan variasi curah hujan, flora di Indonesia dikelompokkan menjadi hutan hujan tropis, sabana, stepa, dan hutan bakau. Fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 jenis, antara lain yaitu fauna asiatis, peralihan, dan australis. Di sini ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih merupakan fauna tipe australis yang dijuluki sebagai burung dari surga. Lanjut kita membahas Pancasila. Pancasila merupakan dasar pedoman negara kita. Pancasila juga memiliki lambang dari setiap silanya, baik itu sila pertama, sila kedua, ketiga, sila keempat, dan juga sila kelima. Sila pertama lambangnya yaitu bintang, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Lalu sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan.
Mata rantai berbentuk persegi 4, merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian, mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Baik, sila yang ketiga yang berlambang pohon beringin berbunyi Persatuan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang dari sila keempat yaitu kepala banteng. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Jadi, setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera. Nah, itulah beberapa arti dari lambang sila Pancasila. Selain memiliki arti lambang dari setiap lambangnya, Pancasila juga memiliki contoh nilai pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sikap yang mencerminkan sila pertama, contohnya percaya dan takwa kepada Allah. Kalau sila kedua, misalnya sikap yang mencerminkan sila kedua yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Allah. Lalu sila yang ketiga, misalnya sikap yang mencerminkannya yaitu rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sila yang keempat, sikap yang mencerminkan sila keempat, contohnya menghargai pendapat orang lain. Sikap yang mencerminkan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Seperti itu ya. Lanjut, manfaat otot dan sendi. Kemarin sudah membahas ya, dalam tubuh kita ada kurang lebih 300 otot. Rangka manusia merupakan alat gerak pasif karena hanya dapat digerakkan jika ada otot dan persendian. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jadi otot ini sangat bermanfaat sekali untuk tubuh kita ya. Kita bisa bergerak sehari-hari karena adanya otot dan sendi. Tempat pertemuan antara beberapa buah tulang disebut sendi. Nah, ada beberapa macam sendi, diantaranya yaitu ada sendi putar, sendi peluru, sendi pelana,
sendi geser, dan sendi engsel. Coba perhatikan gambar berikut. Sendi putar contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar. Kalau sendi peluru, tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah, seperti antara tulang panggul dan tulang paha. Sendi pelana, contohnya, terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah. Sendi geser terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Sendi engsel, contohnya, pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Baik, sekarang sampul buku berdasarkan desain. Dalam membuat sampul buku atau cover buku, itu memiliki desain yang bisa kita tentukan sesuai dengan keinginan yang mau kita pakai. Ada beragam jenis desain dalam cover atau sampul majalah, yaitu desain sampul buku dengan dominasi warna tertentu seperti hitam, merah, dan putih. Contohnya adalah sebagai berikut. Sedangkan yang kedua, desain sampul buku dengan pewarnaan yang mencolok. Contohnya seperti berikut. Jadi ada perbedaan ya. Yang pertama itu lebih dominan warna hitam, merah, dan putih. Sedangkan yang kedua itu lebih full color ya. Lebih banyak warnanya. Nah, sekarang lanjut cara kerja otot pada gerak tubuh manusia melibatkan otot tulang dan otot sendi. Pada pembelajaran sebelumnya yang tadi sudah dibahas otot dan sendi ya. Kerja otot ada yang dapat dikendalikan oleh kita secara sadar, ada pula yang bekerja dengan secara tidak sadar. Misalnya mata. Mata yang berkedip dan jantung yang berdetak merupakan contoh pergerakan otot yang bekerja tanpa kita sadari. Untuk otot yang bergerak atas perintah kita yaitu otot rangka berperan dalam membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Jika dilihat berdasarkan ciri-ciri otot yang dapat diamati, otot dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Otot polos memiliki ciri-ciri bekerja secara tidak sadar, memiliki inti sel 1 dan letaknya di tengah. Contohnya, urat nadi, lambung, usus. Otot rangka, ciri-cirinya berbentuk memanjang, silindris, dan ujung tumpul atau serabut, serta bekerja secara sadar. Contohnya, otot lengan, otot betis, otot perut, dan otot paha. Otot jantung ciri-cirinya bekerja secara tidak sadar, berbentuk memanjang, silindris, dan bercabang. Contohnya jantung. Lalu yang berikutnya adalah gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah gambar yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang terjadi dalam cerita. Contoh dari gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Bisa berupa gambar manusia, kartun, ataupun hewan.
Baik, anak-anakku, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari tematik subtema 2 yaitu cover buku merupakan contoh gambar ilustrasi yang bertujuan memberikan gambar tentang imajinasi penulis. Di dalam tubuh kita terdapat banyak rangka yang berfungsi sebagai alat gerak pada tubuh kita. Pada setiap sila Pancasila memiliki nilai yang terkandung di dalamnya, dan pada setiap lambang dari sila Pancasila memiliki makna dari masing-masing lambang Pancasila. Indonesia memiliki kenampakan alam dan kenampakan buatan. Indonesia juga memiliki beragam flora dan fauna. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham kan? Insya Allah mudah dipahami. Jika ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan kepada Mem Anita, Mem Suci, atau Miss Isna ya. Baik, sekarang tugas kalian yaitu kalian kerjakan halaman 60 ya, yang menuliskan arti lambang sila Pancasila. Lalu kalian kerjakan halaman 71 yang di dalam tabel tersebut. Baik anak-anakku, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran tematik hari ini dengan baik. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumah. Tetap berdoa dan jaga kesehatan ya. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali bersekolah seperti biasa. Mohon maaf bila ada salah kata. See you next time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.